Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Raya Bukit Baruga, pada hari ini perkenankan saya menyampaikan lanjutan materi pada beberapa pekan yang lalu mengenai peralihan lingkaran. Lingkaran yang kita bicarakan 2 pekan terakhir, pada hari ini lingkaran kita bicarakan dalam perspektif atau dalam tinjauan keseimbangan. Kita segarkan ingatan kita mengenai lingkaran, bahwa lingkaran adalah satu titik di mana bermula di situ berakhir. Ya, seperti manusia dalam kehidupannya. Dari Allah kita berasal dan kepadanya kita kembali. Salah satu kriteria lingkaran adalah terdiri dari garis lengkung. Garis lengkung merupakan kumpulan titik-titik berjarak sama. Jadi lengkungnya itu sama semua jaraknya. Karena jika ada satu lengkung berbeda jaraknya, dia tidak akan menciptakan lingkaran. Sehingga kalau dia tidak menciptakan lingkaran, dia akan tidak tiba pada titik awal. Wal awalu wal akhiru. Sehingga jarak-jarak itu tetap. Nah, kita punya tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasul hadis. Ada teman saya dari IPDN kampus Jatinangor. Dia membaca kajian kita terakhir, yaitu Profesor Dr. Muhadam Labolo, SSTP. Dia kirimkan saya circle it symbol to gone, yang artinya bacalah lalu berangkat. Ayat pertama juga yang turun adalah bacalah. Bacalah lalu kemudian Anda belajar. Orang tua kita dulu, nenek moyang kita, ditulis dalam lontara, dia bilang letuk memeno mulau. Kalau kita translate dalam bahasa Indonesia, sampailah kamu baru berangkat. Itu kan suatu hal yang luar biasa. Kita sampai dulu baru berangkat, yaitu dengan mempelajari simbol-simbol, yaitu dengan mempelajari tanda-tanda alam, yaitu dengan perencanaan yang matang, lalu kemudian berangkat. Sama dengan pendapat Pak Prof ini. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita akan bicara mengenai keseimbangan. Bapak di antara kita ada yang kemari
menaiki kendaraan sepeda atau ada yang menaiki kendaraan motor. Dua roda dari kendaraan kita itu, apakah dia sepeda ataukah dia motor, dua roda itu adalah lingkaran. Di tengah lingkaran itu dalam bahasa Bugis dulu namanya ada terali yang menyangga lingkaran itu. Itulah titik-titik berjarak sama. Dan lingkaran itu, bundaran itu, ban itu berputar. Dia bisa berputar meninggalkan tempatnya. Kalau dia tidak berputar meninggalkan tempatnya, dia kehilangan keseimbangan sehingga terjatuh. Jadi ban itu berputar sehingga memiliki keseimbangan. Itulah kaitan antara lingkaran dengan keseimbangan. Pada hari ini kita bicara mengenai lingkaran kaitannya dengan keseimbangan. Hidup di dunia ini, ada kehidupan dunia yang fana sementara, ada kehidupan akhirat yang kekal. Kehidupan dunia dan akhirat itu harus memiliki keseimbangan. Banyak pendapat mengenai keseimbangan. Bisa kita ketemu di beberapa literatur, bisa juga ketemu di tulisan-tulisan di Google. Ada keseimbangan yang disebut mutualistik. Mutualistik. Mutual confidence and mutual understanding. Saling berkepentingan dan saling percaya. Mutual. Kita akan bisa berhubungan dengan orang lain jika kita mempunyai mutual. Kalau kita tidak memiliki mutual, kita akan kesepian. Kita chat orang dia tidak balas, kita telepon dia tidak angkat. Kita kesepian. 1 bulan sudah lebaran, tidak habis kue di rumah. Kenapa? Tidak ada tamu. Kenapa kita tidak punya tamu? Di rumah-rumah pejabat itu antrian orang bertamu. Kita kenapa tidak punya tamu? Karena kita tidak memiliki mutual, daya jual yang diharapkan orang. Apa yang diharapkan orang dari kita? Maka kita harus pelihara mutual, daya jual. Bukan daya saing, daya jual. Ilmu pengetahuan mengejarkan jika ingin kita memiliki mutual, kita harus memiliki attitude, sikap mental yang baik. Tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, mudah bergaul, human relation yang kuat. Nah, itu baru ada attitude. Yang kedua harus punya pengetahuan. Knowledge, pengetahuan. Kalau kita tidak punya pengetahuan, kita akan kesepian. Yang ketiga, kita harus punya skill, keterampilan. Ini modal mutual. Knowledge, attitude, dan skill. Sekalipun kita hanya punya satu peralatan, obeng, dan kita mampu memutar obeng itu, kita akan laku. Apalagi kalau kita tinggal di kompleks, kita akan ditelepon jika ada listrik bermasalah, ada sesuatu yang butuh obeng. Obeng adalah alat kita untuk memiliki mutual. Sikap mental yang baik. Saya punya driver dulu ketika bekerja, kasih uang 100 beli bensin. Dia akan beli bensin 100 dengan nota yang ada. Dia tidak berani beli bensin kurang dari 100. Karena saya beri dia 100. Artinya dia memiliki skill, dia memiliki pengetahuan, dia juga memiliki attitude yang baik. Mutualistik.
Bapak Ibu dimuliakan Allah, ada keseimbangan berpasangan. Keseimbangan berpasangan. Kalau dalam hal benda, sendal kita berpasangan. Itu harus seimbang. Karena kalau sebelah kanan itu nomor 11, yang sebelah kiri nomor 7, tidak seimbang. Jadi berpasangan itu harus seimbang. Ada hal lain, suami dan istri berpasangan. Hubungan harmoni hanya bisa dicapai dengan berpasangan, seimbang, harmoni. Hubungan suami dan istri harus harmoni, yaitu dengan seimbang hubungan itu. Tidak ada yang menekan, tidak ada yang ditekan. Gitu. Ada ini pengertian berpasangan dalam konteks stimulans. Stimulans. Saya pernah di Bapeda. Daerah memiliki APBD. Daerah memiliki jumlah penduduk. Daerah memiliki wilayah. 3 kriteria ini adalah stimulan bagi pusat untuk memberikan dana bantuan. Kalau kecil dia punya APBD, kecil dia punya penduduk, kecil dia punya wilayah, tidak boleh diberikan dau yang besar, karena itu tidak seimbang. Kita tahu hukumnya, bunga-bunga itu ditanam, kalau tidak disiram dia mati. Tetapi kalau dalam pot langsung kita siram 1 ember, bukannya dia hidup, dia mati. Selalu butuh keseimbangan, stimulans. Ketika Rasulullah meminta kepada Allah diberi hidayah kepada dia punya paman ketika hendak meninggal, Allah tidak beri. Allah tidak beri. Memohon Rasulullah tidak diberi. Lalu turun ayat yang kalau kita artikan bahwa engkau patunun leba naule no kapalai. Kalau tidak ada landasannya, hidayah tidak turun. Nanti setelah ada landasan, hidayah turun. Kalau tidak ada landasan, hidayah tidak turun. Dia gagal mengkai morena nabita, sabar bawan. Tidak ada stimulan. Dia memancing dari atas. Kita ini punya stimulan, kita punya iman. Salah sedikit terjadi hal-hal pada diri kita, kita berdoa transendental. Engkana lebayir hidayah. Jadi percaya kepada Allah itu sesuatu yang memiliki kenikmatan tersendiri. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ada lagi keseimbangan yang berikutnya, yang ketiga. Dulu ketika kita SMP, guru ilmu alam kita mengajarkan bahwa kalau dalam satu bejana berisi air, lalu dimasukkan benda padat ke dalam bejana itu, maka air akan naik seberat benda padat yang masuk. Itu ilmu alam. Menjadi hukum, menjadi rumus ditemukan orang lain. Tetapi itu sudah ada di dalam Al-Quran. Itu pasti. Naik itu air seberat benda padat yang dimasukkan. Itu keseimbangan. Keseimbangan ini namanya equilibrium. Equilibrium. Kalau kita menyerahkan uang, bersedekah kepada orang lain, kita tidak kehabisan uang. Kena equilibrium, lecek mi duitan kata nalaki pengelatala lenge, percaya itu. Eko maseke ko deto ada kedo duimu tu, ya tutup itu muala. Karena Anda tidak bisa menjadi pengantar rezeki. Kalau Anda menjadi pengantar rezeki, rezeki orang lain dititip pada Anda. Equilibrium, keseimbangan.
Bapak Ibu dimuliakan Allah, keseimbangan berikutnya adalah equity. Equity, keadilan. Janganlah kebencian pada satu kaum sehingga kau berbuat tidak adil. Bagaimanapun marahnya, bencinya, musuhan kita pada seseorang, pada satu kaum, kita tidak boleh tidak bertindak tidak adil. Equity. Begitu pentingnya keseimbangan. Bisa meredam emosi, bisa meredam kemarahan, bisa melunakkan hati. Kalau Anda berpikir keseimbangan, nggak pernah bermasalah dengan orang lain. Berikutnya adalah keseimbangan dalam pengertian proporsional. Seimbang itu tidak harus sama banyaknya, tetapi seimbang itu proporsional, sesuai porsinya. Contoh konkret, warisan. Tawana mahkun raya berbeda tawana uranes. Makro si di selenge. Dalam fikih itu adil, itu seimbang. Sekalipun jumlahnya tidak sama, karena pertimbangan agama kita adalah keseimbangan proporsional, sesuai porsi. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ada keseimbangan ekologi. Ekologi itu adalah lingkungan. Lingkungan di mana manusia berada. Jadi kita ini manusia berada dalam lingkungan. Maka kita harus memiliki keseimbangan dengan lingkungan. Keseimbangan dengan lingkungan itu disebut ekologikal. Ya konrona wayelo diala kebanjiran itu. Nggak bisa kita ambil tempatnya air. Karena kalau diambil banjir lagi. Onrona harus ada keseimbangan. Kalau kita mau ambil itu, kita alihkan dia ke tempat lain. Kalau tidak dialihkan, dia mau kemana dia? Makbu ke bola, dia mau alirkan nyeroalai airnya banjir. Yana banjir bolana dia mau. Perlu keseimbangan lingkungan, interaksi antara organisme manusia secara seimbang dengan ekologi. Itulah disebut dengan ilmu ekologikal. Keseimbangan ekologi. Ada lagi keseimbangan yang lain, keseimbangan langit. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang. Pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih, tidak ada yang tidak seimbang pada ciptaan Allah yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat sesuatu yang cacat pada ciptaan Allah? Tidak ada. Susunan tubuh kita ini seimbang. Kita vertikal tapi bisa berdiri. Seimbang. Semua seimbang. Jadi jangan kita merusak keseimbangan. Jangan merusak keseimbangan. Nah, ini ada ayatnya. Di dalam surah Ar-Rahman. Ayat 7 sampai 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'a mizan. Allah tatkhau fil mizan. Wa aqimul wazana bil qisti wa la tuhsirul mizan. Dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
Canayro lagi dulek gapai masolak topa. Napa tandre pengelatala. Napa mabu keseimbangan. Napa napesangkan jangan merusak keseimbangan itu. Bahkan Allah menegaskan dan tegakkanlah keseimbangan itu. Jadi kita ini umat muslim mempunyai kewajiban menegakkan keseimbangan itu. Kenapa kita harus lakukan itu? Pasuruan Qur'an boleh dipanggil Allah Ta'ala. Jangan kau mengurangi keseimbangan itu. Tidak boleh kita mengurangi keseimbangan itu. Nah sebab yang mana lo sewa-sewa lo mana tuh? Kumualun rona rusak keseimbangan ekologi. Mati. Tugaskah itu? Memelihara keseimbangan. Keseimbangan ekologi, manusia dan lingkungan, keseimbangan sesama manusia. Sebab kalau tidak ada keseimbangan sesama manusia, nggak bisa kita melakukan ibadah takwa kepada Allah secara sempurna. Nah peringarannya pengelat Allah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bashsha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasa'aluna bihi wal arhamah innallaha kana alaikum raqib. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Nah, ini pesannya ini. Peliharalah hubungan sesama manusia. Jadi An-Nisa ini keseimbangan hablum minallah, hablum minan nas. Bagaimana kamu bisa menyembah Allah sesuai pasurona kalau antara kamu tidak bisa kolerasi, kooperatif, si benci-benci dengan si wadah, tidak bisa. Bergaulah. Lalu kemudian atas nama Allah, karena dengan namanya kamu saling meminta, melakukan hubungan dengan Allah. An-Nisa, baca ke. Lalu kemudian buka tafsirnya dan kemudian baca dan kenapa ini ayat turun. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Yaitu hidayah seperti kita bicarakan tadi. Ingka panalebai, ingka panaletuki naleba. Kodega naletuki dia naleba. Jadi menggelomi toba konya napa idai no tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Yunus 99. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'ah apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Harus cakap. Seandainya Tuhanmu menghendaki bertentulah semua orang beriman di seluruh dunia ini. Disebutkan di sini tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Koelona pengelatala. Beriman mana tuh? Apa susahnya Allah membuat kita beriman? Semua yang terjadi adalah atas ridha dan iradahnya. Makutana ini pengelatala. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau akan memaksa agar seluruhnya mereka itu menjadi orang-orang mukmin? Engkau topi koro Napoli. Ya natu nakada Imam Samsiali, Islam itu rasional. Islam itu rasional.
Dia tuh dipaksa beragama, dia dipaksa. Karena agama itu hidayah. Kami toni dilalan apa? Jumpa. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini tadi mengenai stimulan, keseimbangan stimulan. Yang saya katakan ketika itu turun ayat, ketika Allah meminta agar diberi hidayah kepada orang-orang yang dia mohonkan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka latahdi man ahbabta walakin illah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau, ini kepada Rasulullah Nabi Muhammad, tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Aro cakana dena leba yero, dena lebar kapalai ko deganon leba. Allah memberi petunjuk kepada orang berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Nuayai Al-Qasas 5. Karena Allah paling tahu tentang orang-orang yang mau menerima petunjuk. Tadi kita bicara mengenai keseimbangan susunan tubuh. Sebutnya keseimbangan. Napa pengelatali lalu kurangnya? Kita salah. Dia naloki berdoa. Lo kan orang pak pincang-pincang taruh. Maka ada pengelatali dalam Qurannya. Al-Infitar. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adlak. Susunan tubuh manusia yang seimbang, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Jadi apa yang tubuh kita ini seimbang, itu Pak Birena pengelatala. Kita lihat ada keseimbangan proporsional sesuai porsinya, proporsional. Al-Qasas 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanillahu alaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Jadi kita mencari pahala dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Ada pendengaran, ada penglihatan, ada hati nurani. Digunakan itu mencari pahala. Lo diajar pahalai untuk negeri akhirat. Karena kalau yokai pergunakan ya. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Ada cakanaya ya. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dengan demikian ada keseimbangan dunia akhirat. Kejarlah pahala untuk negeri akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Recakan kayaan. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan kepada kita semua.
Ada ini yang saya mau baca, tafsir Imam Al-Qushairi mengenai Ar-Rahman. Ar-Rahman ayat 7, 8, 9. Pada ayat 7 Imam Al-Qushairi menafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan langit, menetapkan hukum dan aturan-aturan, bintang-bintang berjalan pada porosnya masing-masing, dan menciptakan keseimbangan di antara manusia agar mereka mengambil pelajaran dari dan berhati-hati. Tafsirnya Imam Al-Qushairi, mengambil pelajaran dari keseimbangan langit, dari keseimbangan planet-planet, tidak pernah bersentuhan, tidak pernah tabrakan, macamnya taruh-taruh. Itu yang diajarkan supaya kita lihat itu, bagaimana menciptakan keseimbangan yang sama di bumi ini. Lalu kemudian pada ayat 8 sampai 9 menurut Al-Qushairi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk menjaga dan merawat keadilan di segala sesuatu. Manusia diperintahkan untuk menjamin hak-hak sesama manusia dan juga menjaga hak-hak Allah. Arcakanya. Bagi Al-Qushairi, manusia dituntut untuk beramai-ramai dengan ikhlas, jujur di setiap aktivitas, dan mementingkan hak-hak pribadi dan hak-hak orang lain. Saya kira itu Papa Sanda kurang peltukak. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kami memuji, hanya kepadanya kami memohon pertolongan, dan hanya kepadanya kami memohon ampun. Kami berlindung kepadanya dari kekejian diri dan kejahatan amalan kami. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berdoa ke masing-masing.